Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase dengan keluhan tidak dingin. Yang pertama saya lakukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana kondisi. Untuk pengaturan suhu, posisi sudah di posisi normal, jadi tidak ada masalah. Lampu indikator menyala serta penerangan ruangan juga menyala. Untuk fan pada evaporator juga berfungsi. Fan kondensor bagian bawah juga berfungsi. Namun kondisi showcase ini tidak dingin. Saya raba di bagian belakang memang tidak ada terasa dingin. Jadi seperti ini kondisi showcase-nya, tidak ada terasa dingin sedikit pun. Baik, selanjutnya kita menuju ke bagian belakang saja. Di bagian belakang kita lihat dulu untuk model dari showcase ini, yaitu SCH 170fs menggunakan refrigerant R134A. Untuk dapur pacunya saya raba terasa bergetar, artinya tidak ada masalah. Pipa tekan saya raba tidak ada terasa panas. Mesin kompresor ini menggunakan mesin kompresor QV 30H yang kategorinya adalah 1/10 PK. Baik, jadi mesin kompresor aktif, namun tidak ada tanda-tanda panas pada pipa kondensor serta pipa tekannya. Hal ini indikasi kebocoran freon pada sistem, entah itu di bagian pipa kondensor bawah atau di bagian bodi atau mungkin di pipa evaporatornya. Nah, seperti ini analisa saya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan lebih detail. Namun sebelumnya saya cabut dulu sumbernya. Baik, setelah kita cabut sumbernya, yang pertama saya akan lakukan pengecekan apakah memang ada kebocoran pada sistem, yaitu saya akan buatkan lubang pada filter dryer. Kemudian saya berikan sedikit pipa kapiler sebagai proses pemvakuman nanti dan pengecekan apakah ada kebocoran pada sistem. Nah, ini filter dryernya saya buatkan lubang. Kemudian saya pasangkan sedikit pipa kapiler. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan lakukan pengelasan. Dan untuk melakukan proses pengelasan ini, kita harus lakukan secara hati-hati. Jangan sampai membuat kebuntuan pada pipa kapilernya ini. Dan proses pengelasan kita lakukan pada filter dryer ini. Apabila sudah terasa panas, bisa kita berikan kawat las. Pastikan udara keluar pada jalur pipa kapiler yang telah kita pasang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya rasa sudah cukup.
Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan unit showcase ini. Pada saat mesin kompresor aktif, pada pipa kapiler ini akan mengeluarkan udara. Nah, udara yang keluar pada jalur pipa kapiler ini kita akan berikan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Caranya, kita pasang tutup cairan metil ini, lalu kita tuangkan cairan metil pada tutupnya. Oke, nampak jelas. Terdapat gelembung udara yang keluar pada ujung pipa kapiler ini. Jadi ini adalah proses pemvakuman pada jalur instalasi. Dari gelembung udara ini kita akan bisa menentukan di mana letak kebocorannya. Apakah di jalur pipa kondensor atau mungkin di jalur pipa evaporator. Untuk proses pengamatan gelembung ini diperlukan waktu kurang lebih 15 menit. Dari waktu tersebut kita bisa dapat simpulkan bahwa kebocoran itu di area pipa evaporator atau mungkin di pipa kondensor. Baik, saya akan lakukan pengamatan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 15 menit.
Baik teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit kita sudah amati gelembung udara yang keluar pada cairan metil ini. Lalu saya tambahkan sedikit cairan metil. Nah, dari gelembung-gelembung yang kita amati ini bisa disimpulkan bahwa kebocoran di area pipa kondensor. Selanjutnya saya cabut sumbernya. Pastikan cairan metil ini terhisap, menandakan bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem. Nah, seperti itu analisa saya, dan sudah dipastikan ini kebocoran di area pipa kondensor. Namun entah itu di pipa kondensor bodi atau mungkin di pipa kondensor bawah. Namun sepengetahuan saya, kebanyakan kebocoran di area pipa kondensor bodi. Untuk lebih jelasnya, saya akan lakukan pembuktian terlebih dahulu, yang mana saya akan pastikan apakah benar kebocoran di area pipa kondensor bodi. Caranya, saya akan lakukan test press pada pipa kondensor bodi, yaitu dengan cara memotong jalur pipa kondensor yang menuju ke filter dryer ini. Dan nanti saya akan lakukan test press. Saya berikan tekanan apakah memang benar terjadi kebocoran pada jalur pipa kondensor yang menuju ke bodi. Nah, ini. Kemudian ujung dari pipa kondensor bodi ini yang menuju ke kondensor bawah ini juga saya potong. Jadi pipa kondensornya saya bagi dua, yaitu pipa kondensor bawah dan pipa kondensor bodi. Namun saya akan lakukan pengecekan pada pipa kondensor bodi saja. Oke, ini adalah pipa kondensor bodi. Saya potong juga di sini. Oke, pipa kondensor bodi sudah saya pisahkan. Selanjutnya saya akan tutup bagian ujung pipa kondensor bodi ini. Kemudian saya berikan pentil pengisian. Lalu saya lakukan pengelasan. Dan nanti bagian ujungnya setelah saya tutup, lalu dilakukan pengecekan, diberikan tekanan apakah memang benar ada kebocoran pada pipa kondensor bodi tersebut. Ini saya lakukan pengelasan pada pipa kondensor bodi yang saya pasangkan pentil pengisian. Lalu ujungnya saya tutup permanen agar nanti pada saat diberikan tekanan itu tidak ada kebocoran pada ujungnya ini. Selanjutnya saya siapkan manifold. Lalu saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Pastikan harus erat pemasangan selang manifold ini. Lalu saya berikan tekanan menggunakan mesin kompresor eksternal. Dan mesin kompresor eksternal ini memang saya peruntukkan untuk proses pemberian tekanan agar tidak menggunakan mesin kompresor bawaan. Selanjutnya saya akan berikan tekanan. Saya nyalakan dulu untuk kompresor eksternal.
lalu jarum manifold akan naik, kemudian keran manifold saya tutup. Pada saat saya tutup ini, kita perhatikan jarum manifold ini tidak bisa berhenti, namun tekanan semakin turun. Dari sini bisa dapat disimpulkan memang benar terjadi kebocoran pada jalur pipa kondensor bodi. Oke, saya buktikan lagi. Saya tambah tekanannya. Kita tunggu apakah tekanannya ini diam stabil atau kembali turun. Oke, ternyata tekanannya kembali turun, menandakan memang benar ada kebocoran pada pipa kondensor ini. Nah, dari sini kita sudah buktikan ya bahwa benar ternyata kebocoran berada pada pipa kondensor bagian bodi ya. Oke, saya coba tambah lagi. Kita buktikan ya. Oke. Jadi untuk jalur pipa kondensor ini saya anggap rusak. Jadi saya akan tambahkan pipa kondensor eksternal pada bagian bodi ini, yang mana saya letakkan di bagian luar saja. Oke, saya siapkan dulu kondensor eksternal. Setelah saya lakukan analisa kebocoran dan disimpulkan bahwa untuk kondensor bagian bodi yang mengalami kebocoran, maka saya siapkan kondensor eksternal. Untuk kondensor eksternal, saya siapkan sebanyak 6 U saja. Saya rasa sudah cukup karena sudah ada kondensor bawah yang dibantu dengan motor fan kondensor. Oke, saya pasang dulu untuk kondensor eksternal sebanyak 6 lekukan. Untuk pemasangan kondensor eksternal, caranya kita sekrupkan saja di bagian bodi. Untuk panjang sekrupnya ini diperkirakan saja kurang lebih sekitar 2-3 cm, saya rasa sudah cukup. Dan setelah terpasang seperti ini, tinggal kita sambungkan kedua ujung pipa kondensor eksternal ini pada jalur filter dryer dan jalur yang menuju ke kondensor bawah. Oke, yang pertama saya sambungkan di jalur filter dryer. Untuk penyambungan atau pengelasan pada pipa kondensor yang bahannya dari besi ini, kita harus gunakan serbuk borak. Jadi untuk mempermudah proses pengelasan jalur pipa kondensor yang terutama bahannya dari besi, kita harus gunakan serbuk borak. Oke, seperti ini proses penyambungannya. Ya, jalurnya sudah kita tentukan, tinggal kita lakukan pengelasan. Nah, untuk proses pengelasannya jangan lupa
gunakan serbuk borak apabila bahannya sesama besi, pipa besi ya. Dan apabila bahannya itu tembaga semua, tidak perlu ya gunakan serbuk borak. Untuk cara penyambungan atau pengelasannya, serbuk borak kita berikan sedikit pada kawat las. Lalu bagian yang ingin kita lakukan penyambungan itu kita panaskan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, bila ingin tahu cara penyambungan jalur pipa kondensor yang berbahan besi, itu harus gunakan serbuk borak. Kemudian setelah pipa kondensor ini kita sok dan dijadikan satu seperti ini, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu pada pipa kondensor ini sampai membara. Oke, caranya seperti ini. Biarkan panasnya hingga membara merata ya di pipa kondensor satu dan satunya ini sampai membara. Dan kita sudah siapkan serbuk borak yang kita berikan sedikit pada ujung kawat las. Lalu kita lelehkan serbuk borak ini merata pada bagian area yang ingin kita lakukan pengelasan. Biarkan dulu serbuk boraknya ini mencair merata. Kemudian setelah merata, baru kita bisa oleskan kawat las ini pada area sambungan. Nah, seperti ini caranya. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi seperti itu cara penyambungannya. Secara otomatis sambungannya ini akan betul-betul matang dan erat. Jadi tidak akan ada kebocoran. Oke, kita lanjut lagi untuk penyambungan pipa kondensor yang menuju ke filter dryer. Oke, untuk caranya kurang lebih sama saja. Kita harus panaskan terlebih dahulu area pipa kondensor yang akan kita lakukan pengelasan. Dan jangan lupa siapkan serbuk borak pada ujung kawat las. Setelah pipa kondensor ini membara, kita oleskan serbuk borak pada bagian yang ingin kita lakukan pengelasan. Biarkan terlebih dahulu serbuk borak ini mencair merata. Setelah itu baru kita berikan kawat las pada area yang ingin kita lakukan pengelasan. Oke, secara otomatis kawat las akan merata menutupi area yang ingin kita sambung. Oke, seperti itu dan sangat mudah bukan? Sudah tersambung semua jalur pipa kondensor eksternal dengan
pipa kondensor bagian bawah. Lalu kita bisa dinginkan. Setelah itu kita akan coba rapikan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, di bagian pipa pengisian di mesin kompresor, ini saya pasangkan pentil pengisian terlebih dahulu. Oke, di bagian mesin kompresor jalur pipa hisapnya ini saya pasang pentil pengisian. Sebelum dilakukan pengelasan, kita harus bersihkan bagian-bagian yang masih terlindungi cat, agar nanti dalam hal proses pengelasan itu kita tidak mengalami kesulitan. Untuk bahan pipa tembaga, sesama tembaga, ini untuk proses pengelasan kita tidak perlukan serbuk borak. Kita cukup panaskan sampai pipa ini membara, kemudian lalu kita bisa langsung berikan kawat las atau kawat perak ini. Dan secara otomatis akan merekat dengan sempurna kawat las ini pada bagian pipa yang ingin kita lakukan penyambungan. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaannya, apabila pipanya berbahan besi, maka kita gunakan serbuk borak. Namun apabila bahannya tembaga, itu tidak perlu. Oke, untuk pemasangan pentil pengisian sudah selesai. Selanjutnya saya dinginkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah terpasang semua, tinggal kita rapikan saja. Untuk pipa kondensornya ini kita usahakan serapi mungkin agar nampak terlihat rapi. Kita bengkokkan secara pelan-pelan saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi seperti ini pemasangan pipa kondensor eksternal pada showcase yang mengalami kebocoran freon. Selanjutnya saya nyalakan unit showcase ini. Pastikan udara keluar pada jalur pipa kapiler pembuangan ini. Oke, dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Sebelum melakukan proses pemvakuman, alangkah baiknya kita cek kembali apakah
pada jalur sambungan-sambungan yang kita lakukan pengelasan tidak ada mengalami kebocoran. Jadi kita pastikan ya. Oke, saya rasa aman, tidak ada masalah. Dan kita akan lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengisian freon. Pada pentil pengisian, saya pasang terlebih dahulu spuyer pentil pengisian. Oke, saya pasang spuyer pentil pengisian. Kemudian kita siapkan manifold. Lalu pasangkan selang manifold pada jalur pentil pengisian freon. Pastikan erat proses pemasangannya. Lalu jarum manifold akan turun apabila keran manifold ini saya tutup. Perhatikan, jarum manifold akan turun, menandakan proses pemvakuman berlangsung. Pada jalur pembuangan pipa kapiler terdapat semburan udara yang cukup kencang, dan biarkan proses pemvakuman ini kurang lebih selama 30 menit. Oke, jadi kita biarkan proses pemvakuman ini kurang lebih 30 menit. Untuk pipa kondensor yang lama ini kita sembunyikan saja ya, ada dua ujung, kita rapikan. Oke, kita biarkan dulu. Baik, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, untuk jarum manifold sudah turun di skala kurang lebih minus 30 PSI. Lalu di jalur pembuangan pipa kapiler sudah tidak ada semburan udara. Kita bisa lakukan penyegelan. Jadi ditutup saja permanen, dilakukan pengelasan. Untuk proses penutupan ujung pipa kapiler ini, pastikan benar-benar tertutup rapat ya. Selanjutnya saya siapkan refrigerant yaitu R134. Saya gunakan Zincool. Pasang selang manifold pada keran freon. Kemudian kencangkan sampai benar-benar erat. Lalu buka keran freon. Jangan lupa sebelum melakukan proses pengisian freon, kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah itu kita baru bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem. Untuk melakukan proses pengisian freon pada sistem, kita isikan secara perlahan-lahan. Jadi proses pengisian freon ini memang bertahap, sedikit demi sedikit, hingga mencapai di tekanan 10 PSI. Untuk saat ini kita bisa lihat berapa arus sementara. Untuk arusnya menunjukkan di 0,79 ampere pada saat kondisi belum ada beban.
Oke. Kemudian kita lakukan penambahan freon pada sistem sedikit demi sedikit. Oke, kita lakukan pengisian freon nanti tepat di 10 PSI untuk freon R134A. Oke, kita biarkan dulu running sambil kita perhatikan arusnya. Baik, teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian freon pada sistem, saat ini sudah menunjukkan di skala 10 PSI tekanannya ya. Untuk filter dryer sudah terasa hangat, pertanda mantap. Lalu untuk arusnya kita lihat yaitu di 0,84 ampere. Saya rasa sudah cukup ya untuk showcase ukuran kecil ini. Selanjutnya selang manifold saya lepas pada jalur pentil pengisian. Tidak lupa saya tutup untuk pentil pengisiannya ini. Lalu bisa kita rapikan. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah selesai untuk perbaikan showcase yang mengalami kebocoran freon. Untuk pipa kondensor sudah terasa panas. Lalu kita intip dulu bagaimana hasilnya. Di bagian belakang dinding evaporatornya ini sudah terbentuk butiran salju yang cukup tipis. Di bagian bawah sudah terasa dingin, menandakan untuk proses perbaikan showcase ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.